Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Rizky Wisa Putri. Saya dari Akademi Berkala Widya Husada semester 4. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja sistem pencernaan itu. Setiap hari kita makan, kita minum, kita tahu nggak sih tubuh kita itu ngolahnya kayak gimana? Nah, sistem pencernaan itu adalah merubah makanan yang sehari-hari kita makan dari ukuran yang lebih besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Atau bisa disebut juga merubah molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana. Di dalam sistem pencernaan itu memerlukan beberapa organ di dalam tubuh kita. Yang paling depan adalah mulut. Mulut adalah pintu gerbang masuknya makanan. Di dalam mulut terdapat rongga mulut. Di dalam sana terdapat gigi. Pada orang dewasa terdapat 32 gigi. Gigi dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi berfungsi untuk mengunyah atau biasa disebut dengan proses pencernaan secara mekanik. Kemudian, gigi dibantu oleh lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa. Tapi selain itu, lidah juga berfungsi untuk mengaduk makanan agar memposisikan makanan supaya gigi dapat bekerja dengan baik. Dan di sana terdapat kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu menghasilkan air liur atau biasa disebut dengan saliva. Saliva itu mengandung enzim. Enzimnya itu bernama enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk merubah pati menjadi glukosa atau maltosa. Jadi setelah makanan tersebut dikunyah, dengan bantuan lidah mendorong ke arah belakang, dan akhirnya makanan tersebut masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Jadi esofagus ini berfungsi sebagai saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Esofagus ini memiliki gerakan yang namanya itu gerakan peristaltik. Nah, di esofagus ini dia berbentuk longitudinal dan sirkuler bulat. Gunanya untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Organ selanjutnya adalah lambung. Lambung disebut dengan ventriculus, yaitu berbentuk seperti kantung. Jadi lambung ini berbentuk seperti kantung yang besar yang terletak di sebelah kiri. Dan lambung ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu yang bagian paling atas yang berhubungan dengan esofagus dinamai dengan kardia. Kemudian ada fundus dan yang paling bawah yang berhubungan dengan usus yaitu pylorus. Di dalam lambung terjadi proses pengadukan, yaitu makanan bercampur dengan asam lambung. Di dalam lambung itu terdapat asam lambung yang biasa kita sebut dengan asam klorida. Jadi fungsi asam ini itu untuk membunuh kuman yang masuk agar tubuh kita terlindungi. Nah, di dalam lambung juga enzim-enzim dapat bekerja dengan baik. Jadi, ada yang namanya enzim pepsin yang bertugas untuk mengubah protein menjadi pepton, enzim renin yang mengubah kaseinogen menjadi kasein, yaitu protein yang terdapat pada susu. Kemudian ada enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi dipecah menjadi lebih sederhana lagi untuk dapat diproses lebih lanjut. Nah, bahan makanan yang tadi diolah di dalam lambung itu memiliki nama, yaitu bernama kim. Jadi kim dari lambung tadi dia menuju ke usus halus melalui pylorus. Nah, usus halus itu dia ada 3 macam. Yang pertama itu ada duodenum atau nama lainnya itu usus 12 jari. Kayak kenapa sih dinamainnya 12 jari gitu? Karena panjangnya itu sesuai sama 12 jari kita kalau dijajarin. Jadi kurang lebih itu panjangnya 25 cm. Terus kedua ada usus kosong atau jejunum. Lalu selanjutnya ada usus penyerapan yaitu usus ileum. Nah, di sini itu dia terjadi beberapa penyerapan yang dibantu oleh enzim atau getah yang dihasilkan oleh beberapa organ. Yang pertama itu ada organ kantung empedu. Jadi kantung empedu itu dia menghasilkan cairan empedu yang bertujuan untuk menghancurkan lemak atau mencerna lemak. Jadi cairan ini itu dihasilkan oleh hati, disalurkan ke kantong empedu, saluran empedu, dan masuk ke dalam duodenum untuk membantu mencerna lemak. Lalu ada yang namanya organ pankreas.
Organ pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim dan juga hormon insulin. Hormon insulin inilah yang berperan penting untuk menjaga kadar gula darah kita. Kemudian ada getah usus. Getah usus itu menghasilkan beberapa enzim, yaitu ada sukrase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Maltase berfungsi untuk membantu mempercepat proses pemecahan maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Laktase berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang terakhir ada enzim peptidase, berfungsi untuk mempercepat proses pemecahan polipeptida menjadi asam amino. Nah, enzim-enzim tadi berfungsi untuk pemecahan molekul kompleks menjadi yang sederhana agar dapat diserap. Lalu, sisa-sisa tadi akan masuk ke dalam usus besar atau kolon. Masuknya itu dia bersama air dan mineral. Air dan mineral yang masih diperlukan oleh tubuh akan diserap oleh usus besar. Anda lihat gambar usus besar ini. Jadi, ada gerakan peristaltik juga di dalam usus besar. Jadi, dia akan naik dulu dari kolon ascendens, kemudian ke kolon transversum, kemudian ke kolon descendens, kemudian ke rektum. Lalu akan dibuang melalui anus, yaitu tempat sistem pencernaan terakhir pada manusia. Kurang lebih inilah proses pencernaan pada manusia. Semoga dengan video singkat ini dapat membantu kalian untuk menambah ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.